Ya, teman-teman, mungkin kita mulai aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara namanya ngops bareng ya, tapi pada kenyataannya saya doang sih yang ngomong ya. Teman-teman dengar aja, mungkin bisa berkomentar, insya Allah saya baca juga gitu ya. Tadi ada yang bilang pengap kalau lari pakai masker. Emang kalau lari nggak pakai masker ya? Saya nggak pakai masker juga kalau lari ya. Lari nggak pakai masker, tapi ya usahakan apa? Jangan deket-deket orang. Ya, jadi kalau ada orang lewat di jalan sebelah kiri ya kita lari ke kanan gitu ya. Biasakan kayak gitu ya. Pokoknya ya terus cari tempat yang sempit. Cari tempat sempit, tempat sepi. Ya kalau saya masuknya jadi ke dalam komplek, biasanya lari keluar, sekarang nggak keluar kan ke dalam. Ya kita cari tempat yang sepi aja gitu ya. Ya, kenapa jadi ngomongin lari nih? Gara-gara ada pertanyaan tadi gitu ya. Ya, pada malam hari ini saya ingin bicara soal judulnya hidup sendiri ya. Judulnya galau banget ya, tapi percayalah ini bahasannya bukan soal yang galau-galau, bukan soal zombie-zombie. Jadi Awi bisa tenang aja, nggak usah panik. Ya karena kita nggak bahas soal itu gitu ya. Sebenarnya ini suatu hal yang udah pernah saya tulis dulu dulu banget waktu waktu saya masih nulis di Multiply, waktu masih ada akun Multiply saya. Ya kalau sekarang Multiply-nya juga udah nggak ada ya. Kalau dulu saya punya blog namanya akmal.multiply.com. Saya pernah nulis di situ apa ya judulnya? Saya juga lupa ya. Intinya ini suatu hal yang saya amati bahwa kalau kita memilih cara berpikir sekuler, sekularisme sebagai ideologi atau kita berpikir cara berpikir yang sekuler, maka eh, pada ujung-ujungnya pasti kita akan hidup kesepian. Ya, kita akan hidup kesepian. Kita nggak akan punya siapa-siapa lagi gitu ya. Kenapa? Ya, secara filosofis yang namanya cara berpikir sekuler itu cara berpikir yang dualis. Dualis itu apa? Dualis itu memisahkan bagi dua ya, sesuatu yang harusnya nggak dipisahin ya. Ya, jadi sesuatu yang harusnya tuh berdampingan ya atau dilihat secara komprehensif tiba-tiba kita pisahkan ya. Tiba-tiba kita pisahkan. Misalnya apa? Jangan bawa-bawa agama ke kehidupan sosial misalnya gitu ya. Jangan bawa-bawa agama ke kehidupan sosial. Itu kan cara berpikir orang sekuler banget gitu ya. Padahal kehidupan sosial itu apa sih? Kehidupan sosial itu adalah kehidupan di antara sesama manusia. Padahal manusia ini ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah, yang kita hadapi adalah makhluk Allah juga ya. Kemudian ajaran agama banyak ngajarin kita begini loh cara berinteraksi dengan sesama manusia. Tapi anehnya begitu kita keluar rumah, tiba-tiba agama nggak dipakai ya. Itu kan aneh gitu ya. Ya ini ciptaan Allah, itu ciptaan Allah, tapi kita berinteraksi nggak boleh pakai aturan Allah ya, aturan Tuhan gitu ya. Itulah cara berpikir orang sekuler, jadi dualis gitu ya. Kalau ditanya, orang sekuler itu kan bukan ateis, nggak semuanya ateis juga ya. Kalau ditanya, Anda percaya nggak bahwa nyiptain itu adalah Tuhan? Ya percaya gitu ya. Muslim yang sekuler juga kalau ditanya, yang liberal gitu ya, emang nyiptain semua ini siapa? Ya Allah. Ya kalau dia nggak bilang Allah berarti dia bukan muslim lagi gitu ya. Atau udah bukan orang beragama lagi, jadi ateis gitu ya. Tapi biasanya kebanyakan orang kan nggak ateis ya. Kebanyakan orang kan masih masih beragama walaupun sekuler ya. Dan walaupun dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ke gereja gitu ya. Begitu ditanya orang, Anda apa yang nyiptain Anda siapa? Ya Tuhan, Allah gitu ya. Kemudian yang nyiptain dia siapa? Mereka orang-orang ini juga Allah juga gitu ya. Tapi entah kenapa dalam kehidupan sosial di apa ruang publik ya, tiba-tiba itu bahasanya gitu ya, ruang publik, ruang privat, ruang publik ya. Di ruang privat Anda silakan menggunakan aturan agama, di luar di ruang publik gitu ya. Anda jangan pakai aturan agama ya. Padahal kita ini makhluk Allah ya, makhluk Allah ini dibawa ke ruang privat kita tetap makhluk Allah, dibawa ke ruang publik kita makhluk Allah juga. Dan ketika ke ruang publik
orang-orang yang kita hadapi ini makhluk Allah juga gitu ya. Bukan hanya orang ini sih, pohonnya, batunya itu ciptaan Allah juga, kucing yang lewat itu juga ciptaan Allah gitu ya. Tiba-tiba kita nggak mau pakai aturan Allah di tempat-tempat ya yang kita pilih sendiri gitu ya. Ya kita maunya di sini nggak pakai aturan Allah gitu ya. Jadi mereka orang-orang sekuler itu terbiasa berpikir dualis, memisahkan dua hal yang harusnya nggak dipisahin. Mungkin memang dua hal yang berbeda, tapi bukan berarti dia tidak berhubungan. Ya, contohnya dunia sama akhirat. Itu dua hal yang berbeda. Jelas berbedanya. Ya, jelas bedanya di mana gitu ya. Di dunia itu akhirat gitu. Jelas ya. Tapi memisahkan seolah-olah dua-duanya nggak ada urusan, itu nggak make sense ya. Kenapa? Karena bagi kita orang beragama gitu ya, kita memperhatikan apa yang kita perbuat di dunia ini gara-gara kita percaya sama sesuatu yang di akhirat ya. Makanya iman kepada akhirat itu bagian dari rukun iman gitu ya, pada iman kepada Allah dan hari akhir gitu ya. Itu kan penting sekali, sering kali disebut gitu ya. Ya kalau di hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir gitu ya. Ya, apa di Quran juga banyak kalimat-kalimat seperti itu gitu ya. Oh, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir gitu misalnya gitu ya. Kenapa sih disandingkan terus ya? Karena penting sekali gitu ya. Kalau kita nggak percaya akhirat, ya, maka di dunia kita nggak perlu ngatur diri kita. Ya sesuka kita aja lah. Ya suka-suka kita aja, nggak perlu kita mikirin ini dosa, itu mungkar, itu zolim ya, biarin aja ya. Kalau kita nggak percaya sama akhirat ya. Nah tapi ini perbuatan duniawi Ustaz, ini urusan duniawi Ustaz gitu ya. Emang ya itu juga istilah yang biasa kita pakai sih ya, urusan duniawi. Tapi kalau orang beragama nyebut duniawi, maksudnya bukan duniawi yang murni duniawi juga. Ya, artinya bukan berarti persoalan duniawi itu nggak ada urusan sama akhirat. Ya, apa yang nggak ada urusan sama akhirat? Ya, misalnya makan minum itu urusan duniawi. Ya, tapi kalau makanannya haram, nyatanya di ada hukumannya juga di akhirat kan? Ya, ada hukumannya. Ya, kemudian kita apa menikah itu urusan urusan duniawi gitu ya, nyatanya kan enggak ya, nyatanya kan ujungnya adalah keluarga misalnya gitu ya. Jadi tidur tidur urusan urusan duniawi kan ya. Tidur itu kan nggak penting gimana. Rasulullah SAW kan pernah memarahi orang yang ketahuan karena ternyata semalaman maunya sholat doang, nggak mau tidur semalaman ya, ditegur sama Rasulullah SAW. Badan kamu punya hak sama kamu. Istri kamu juga punya hak sama kamu. Jangan sampai gara-gara kamu ngotot banget pingin sholat semalaman, istri nganggur terus, gitu ya. Nggak ditengok sama sekali. Dia juga manusia, dia juga punya kebutuhan, gitu ya. Apa? Ternyata hal kayak begitu jadi urusan agama tuh kalau di Islam, gitu ya. Ya, jadi ketika ada hak yang tidak, namanya kan hak ya. Ya, itu badan kamu punya hak. Ya, kalau dalam Islam tuh hak sama kewajiban tuh nempel gitu ya. Jadi kalau ditanya badan kamu punya hak atas kamu gitu ya, punya hak gitu ya. Maka kalau kita nggak tunaikan haknya, berarti kita nggak tunaikan kewajiban kita. Kita dosa tuh. Ya, kita dosa gitu ya. Makanya saya pernah berpesan kalau soal pandemi kayak begini gitu ya. Ini bukan masalah mati atau hidup doang. Gitu ya, bisa jadi kita sakit tapi nggak mati gitu ya. Ya, mungkin kita sakit perlu diisolasi, perlu diobatin, lalu kita selamat juga ya. Kalau Allah bilang belum mati ya nggak bakal mati. Oh itu bukan masalah itu doang, ini masalahnya badan ini pemberian Allah, dia punya hak ya. Kalau kita bisa menjaga dia tetap sehat, ya kenapa kita biarkan dia sakit gitu ya. Kalau Anda bisa menjaga dia tetap sehat gitu, kenapa Anda biarkan saja, kan nggak bisa begitu ya. Nah, jadi kita orang beragama ini terbiasa berpikir tidak dualis. Sementara orang sekuler itu selalu berpikir dualis, makanya nggak pernah nyambung, nggak pernah ketemu, gitu ya. Nggak pernah nyambung gitu ya. Misalnya masalah jilbab gitu ya, jilbab dibilangnya nutup aurat itu buat apa? Buat pengajian ya, sama kayak pakaian renang dipakai buat berenang. Itu dulu pernah tuh ada yang ngomong kayak begitu tuh di Twitter ya. Ya tokoh Jil ya pernah ngomong kayak begitu gitu ya. Ya tapi kita kan nggak berpikir begitu. Ya kita kan berpikirnya yang namanya aurat itu emang bukan buat dibuka ya. Emang hanya sebagian orang tertentu saja yang boleh lihat gitu ya. Selebihnya nggak punya hak. Gitu. Nah kebiasaan berpikir dualis yang kayak begini ya membuat
kehidupan jadi nggak harmonis gitu. Kehidupan jadi nggak harmonis. Kayak sekarang nih, saya melihat ya, tadi 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 pagi juga ngelihat itu ya di Twitter ya, ada bahasan soal toxic parent ya, tentang orang tua yang toxic, orang tua yang beracun gitu, kalau kalau bahasa harfiahnya gitu ya, orang tua yang merusak gitu ya, sifat orang tua yang menghambat perkembangan anaknya, menghambat kemajuan kehidupan anaknya gitu ya. Ya, Eh, kalau saya ngelihatnya, atau kita bicara yang lain juga ya, itu selain yang itu kan toxic parent. Saya lihat siapa yang komentar di artikel itu, ya, yang komentar soal toxic parenting itu siapa? Rata-rata anak, ya, rata-rata anak-anak yang muda yang masih belum punya, yang masih menjadi anak gitu, belum jadi orang tua gitu ya. Padahal kalau menurut saya, bacaan soal toxic parenting, soal cara-cara pengasuhan yang salah, itu yang baca harusnya sesama orang tua, ya, bukan malah anaknya. Ya, akhirnya komentar anak-anak gimana? Oh iya, mak gue emang kayak begitu. Nah, gitu ya. Mak gue kayak begitu. Akhirnya saling saling apa ya, menghina orang tua sendiri gitu di medsos, dibaca orang yang kita nggak kenal, ya, orang nggak kenal kita tapi dia tahu semua soal orang tua kita. Masya Allah kan, ya, subhanallah banget gitu, kok bisa ada anak kayak begitu gitu ya. Ya karena mereka belum jadi orang tua, ya, belum jadi orang tua. Nah, kalau menurut saya sih, ya, orang tua, nggak ada orang tua yang sempurna ya. Ya, kita kalau jadi orang tua juga nggak sempurna. Itu anak-anak yang sekarang mengeluhkan soal orang tua mereka yang toksik, mereka juga nanti jadi orang tua belum tentu mereka benar. Ya, belum tentu. Saya sebagai orang tua punya beberapa, masih ingat betul beberapa perbuatan saya yang betul-betul saya menyesal gitu sampai sekarang gitu. Belum 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 apa belum belum beres gitu kayaknya gitu masalahnya gitu ya. Padahal anak saya barangkali udah lupa gitu ya, tapi saya sendiri masih menyesal gitu ya. Jadi orang tua tuh nggak ada yang sempurna juga gitu ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang 100% benar tuh nggak ada gitu ya. Eh, Masalahnya adalah yang komentar ini kan belum jadi orang tua gitu ya. Mereka juga nggak tahu betapa, eh, saya khawatir gitu ya, walaupun ini kayaknya nggak bakal terjadi sih ya, karena kalau terjadi betul-betul fitrah manusia udah kacau banget gitu ya. Saya kebayang kalau nanti ada orang tua, ada para orang tua nih bikin artikel tentang toxic children, anak-anak yang toxic gitu ya. Ya, saya nih harusnya bisa sukses kayak Bill Gates, tapi gara-gara anak saya nggak kooperatif, saya nggak bisa sukses. Gara-gara anak saya menuntut kayak begini kayak begitu, gara-gara anak saya butuh ini butuh itu, ya, ini mungkin gak diungkapkan, ya, tapi nyatanya udah ada, nyatanya pemikiran itu udah ada. Kenapa? Apa buktinya? Ya buktinya ada orang yang nggak mau punya anak, ya, di barat tuh udah banyak ya, mereka merasa anak tuh penghambat hidupnya, ya sama aja kan, sebenarnya mereka berpikir ya, children are toxic gitu ya, ya, anak itu beracun ya, anak itu masalah gitu ya. Ya kan, inilah yang saya bilang, cara berpikir yang dualis gitu. Orang tuh ketika bicara sesuatu dia ngerasa hak gua mesti dipenuhi. Ya, hak gua mesti dipenuhi. Dia bicara hak, ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dalam Islam kalau bicara hak maka ada hak ada kewajiban. Ya, ada hak ada kewajiban. Gak bisa bicara hak itu artinya saya doang gitu. Hak dalam bahasa, dalam terminologi Islam itu artinya kebenaran, ya, sesuatu yang benar gitu ya, sesuatu yang benar. Jadi bukan hanya sekedar hak, sesuatu yang boleh didapat gitu, nggak gitu doang gitu ya, tapi betul apa, itulah kebenaran gitu ya. Kalau bicara hak ya hak, ya, jangan ini doang apa, jangan cuman maunya menerima apa tapi nggak mau ngasih apa gitu ya. Nah akhirnya, yang lebih seru lagi juga adalah, misalnya perdebatan antara laki-laki sama perempuan, ya, gender wars ya istilahnya gitu ya. Apa Para istri membahas membahas hak-hak para istri ya, ngebanding-bandingin, suami saya kok nggak kayak Rasulullah gitu ya. Ya, akhirnya kacau ya, akhirnya kacau. Kenapa kacau ya? Akhirnya nggak ada yang puas gitu ya. Tidak, siapa yang puas akhirnya, ya, nggak ada yang puas karena merasa dizolimi, ya, merasa dizolimi. Saya, terus terang saya agak kritis ya dengan ada beberapa, eh, apa beberapa tulisan gitu ya, mengatakan bahwa misalnya, istri tuh nggak ada kewajiban masak, nggak ada kewajiban ngurus rumah gitu ya. Itu semua kewajiban suami, kewajiban laki-laki. Lihat aja Rasulullah SAW zaman dulu gitu ya. Tapi kalau saya bilang memang bukan kewajiban,
bukan kewajiban ya. Dan apalagi sampai di ujungnya ada kalimat apa, kalau nggak bisa ngurusin itu maka suami harus menyediakan pembantu ya. Kalau prinsipnya saklek kayak begitu, maka insya Allah jomblo-jomblo sekarang tambah parah nasibnya. Kenapa? Karena makin gak ada lagi yang mau kawin. Ya, siapa lagi yang mau nikah? Ya, emang apa anak-anak muda fresh graduate begitu kerja bisa bayar pembantu, bisa bayar pembantu gitu. Bisa, oh kalau soal nyuci kasih aja ke mesin cuci. Emang pada bisa beli mesin cuci begitu baru fresh graduate? Ya, lama-lama nikahnya ntar makin jauh makin jauh makin jauh makin kacau ya. Memang bukan kewajiban ya, tapi mungkin kalau menurut saya dalam Islam yang kayak begitu dibiarkan fleksibel ya, dibiarkan fleksibel ya, dibiarkan fleksibel. Kenapa ya? Supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebayang nggak sekarang eh, yang istri maunya ngomongin hak istri doang, maunya digombal-gombalin, diromantis-romantisin gitu ya. Sementara yang suaminya juga ngebanding-bandingin terus gitu ya. Istri gue cakep kagak, Humairo kagak gitu ya. Yang ngomong-ngomongin mau suami kayak Rasulullah gitu ya. Kalau dia kayak Aisyah boleh lah ngomong gitu ya. Ya atau kayak Khadijah gitu ya. Khadijah kan walaupun dinikahi Rasulullah SAW bukan bukan gadis lagi atau bahkan lebih tua gitu ya, lebih usianya gitu ya, tapi eh, ke loyalitas beliau kepada Rasulullah, pada suaminya tuh nggak ada lawan ya, nggak ada lawan lah gitu ya. Makanya Rasulullah SAW kan juga mengatakan begitu kan, dia beriman kepadaku ketika yang lain masih meragukan aku ya. Dia apa, dia membantuku dengan hartanya ketika yang lain meninggalkanku ya. Ya, kalau mau ngebandingin sama yang begitu ya kelar semuanya gitu ya, udah nggak dapat apa-apa lagi kan akhirnya kan ya. Dan lagi pula dia dia namanya manusia kan gak ada yang sempurna juga gitu. Kadang-kadang ada apa, kita berharap pasangan kita bisa ngerayu-rayu kayak apa, padahal emang dia nggak bisa, mau diapain gitu ya. Emang dia nggak bisa gitu ya. Akhirnya yang ada ketidakpuasan, akhirnya ya orang makin kacau cara berpikirnya gitu ya. Ya. Nah, orang sekuler tuh biasa berpikir dualis, biasa berpikir apa ya? Bukan hanya dualis kalau gitu ya, apa ya? Individualis. Ya, dia berpikir dengan logika dirinya sendiri aja gitu. Ya, ketika dia jadi anak, dia maunya nyalahin orang tua. Ya, ketika dia jadi orang tua nanti, dia nyalahin anak. Anak zaman sekarang, iya gitu ya. Ya, tahu kayak gini gue nggak usah punya anak sekalian. Wah, atau nggak diucapkan tapi dikerjain. Ya dikerjain maksudnya apa? Maksudnya adalah dia nggak mau punya anak. Begitu dia punya anak, dia aborsi kah? Atau dia apa? Dia sengaja nggak menikah, dia punya hubungan tapi nggak mau punya anak segala macam gitu ya. Ya. Jadi itulah yang saya lihat. eh, Sorry, ada satu lagi ya, misalnya kayak kalau kita jadi apa? eh jadi manusia gitu ya, sebagai manusia biasanya orang sekuler tuh nggak mau diurusin sama orang lain gitu kan. Orang lain ngasih nasihat bilangnya ya apa, kamu kamu sendiri belum benar kok, ngapain sih ngasih nasihat saya gitu ya. Ya padahal hubungan manusia macam apa sih, interaksi macam apa sih di mana seorang teman nggak boleh ngasih nasihat ke teman yang lain ya. Itu persahabatan bukan tuh kayak begitu ya. Persahabatan bukan ketika ketika kita tuh nggak bisa menyampaikan sesuatu kebenaran ya, hanya karena kita takut nasihatin dia gitu. Sekarang banyak orang ketakut gitu. Banyak orang nanya ke saya, Ustaz, gimana caranya kita ngoreksi dia tanpa dia merasa dinasihati? Ya, saya bilang ya mungkin maksudnya tanpa ngerasa dikuliahin, diceramahin atau difonis gitu ya. Itu masih mending lah. Ini dinasihatin aja nggak mau. Ya, dia orang, ternyata orang sekarang udah nggak mau lagi merasa dinasehati, merasa rendah kalau dinasehati gitu ya. Padahal kalau di surat Al-Asr ya, semua manusia itu dalam keadaan merugi. Ya kecuali apa? Ya empat syarat. Yang dua yang terakhir saling menasihati. Saling menasihati artinya apa? Artinya dia ngasih nasihat dan dia menerima nasihat. Ya maka orang yang nggak mau ngasih nasihat bukan orang baik. Orang nggak mau nerima nasihat juga orang nggak baik. Ya. Nah sekarang kebayang kalau kayak begitu bagaimana pertemanan ya. Maka saya lihat kalau di barat ya pertemanan itu udah nggak bisa luas ya, nggak bisa luas, nggak banyak, teman tuh nggak banyak gitu ya. Dan itu pun nggak ada, biasanya nggak abadi ya, nggak ada yang terus menerus berteman gitu ya, nggak ada yang awet gitu pertemanan gitu ya.
pertemanan nggak bisa awet, pernikahan juga susah awetnya, apalagi ya gitu ya. Ya susah banget gitu. Kenapa? Karena semua orang berpikir nafsi-nafsi aja. Ya, semua orang berpikir tentang dirinya sendiri. Ya, dia nggak mau berpikir big picture. Dia nggak mau ngelihat gambaran besarnya gitu loh. Ya, nggak mau ngelihat ya. Jangan bawa agama gitu ya. Terus jangan urusin saya. Begitu dia mati kan dia mesti diurusin ya. Ini bener nih ya. Sekularis kalau koid nggak usah dikafanin, karungin aja. Karungin itu masih diurusin. Gimana kalau nggak ada yang mau ngurusin, betul-betul dibiarnya tergeletak gitu. Ya, mayatnya di pinggir jalan gitu kan. Ya, kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita kita juga butuh orang lain gitu loh. Ya, ketika kita meninggal juga kita butuh orang lain untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, membawa kita ke kuburan, ya, kemudian mendoakan kita gitu ya. Kebayang kalau kita nih hubungan kita sama orang lain gak bagus gitu ya, kira-kira siapa yang mendoakan kita? Ya, siapa yang mendoakan kita? Kadang-kadang orang di barat ini lebih suka sensasi daripada esensi gitu ya. Itu yang sering saya katakan gitu ya. Suka sensasi. Sensasinya apa? Ketika begitu ada orang meninggal, nyalain lilin gitu ya, pasang foto-fotonya gitu ya. Emang nyampe tuh lilin ke mereka yang sudah wafat gitu ya? Enggak gitu. Dia butuh doa kita gitu ya. Ya. Tapi ya karena pada dasarnya hubungannya nggak sedekat itu gitu ya, nggak ada mereka nggak punya hubungan yang sedekat itu gitu ya. Akhirnya apa yang mereka bisa harapkan? Ya susah, mengharapkan doa itu susah gitu ya. Mengharapkan doa dari anak soleh apalagi itu susah banget. Punya anak kagak, sekalinya punya anak juga nggak soleh gitu ya. Boro-boro ngedoain lah gitu ya. Ya aduh, anaknya durhaka gitu ya. Padahal dia sebagai orang tua juga udah durhaka duluan, dan sebelum jadi orang tua juga dia durhaka sama orang tuanya juga gitu ya. Jadi ini udah nggak beres-beres akhirnya gitu ya. Akhirnya nggak beres-beres ini karena mereka sekali lagi eh, berpikirnya tuh secara apa ya, terpisah-pisah gitu ya. Saya manusia, sebagai anak saya mengharapkan itu ya, mengharapkan ini sebagai pegawai, sebagai ini, sebagai itu. Akhirnya jadi kacau ya, padahal dia tuh jiwa yang satu kan. Ya, dia jiwa yang satu. Dia sebagai dia pada pada saat yang bersamaan ya, ketika dia jadi orang tua dia jadi anak juga. Ya, masa dia lahir gak punya orang tua? Kan dia orangnya orang tua kan, berarti dia punya anak ya. Orang tuanya udah meninggal gimana? Tetap dia jadi tetap seorang anak kan. Tetap dia punya orang tua gitu ya. Ketika orang tuanya sudah meninggal dia tetap jadi seorang anak. Gak pernah kita nih gak jadi anak gitu. Ya. Ya, nah cara berpikir seperti inilah yang nggak ada di kalangan orang sekuler. Akhirnya mereka eh, ya nggak bisa berharap hidupnya jadi bahagia gitu, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa berharap hidupnya ini punya teman ya, atau teman sih ada gitu ya, tapi kalau menurut saya sih bukan 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 friend, apalagi best friend gitu ya. Kalau menurut saya sih itu lebih mirip partner in crime aja, partners in crime ya. Jadi kenapa sih dia mau mau barengan sama saya ya, karena kita melakukan kejahatan yang sama itu aja gitu ya. Ya, kejahatan yang sama maksudnya bukan kejahatan dalam arti literal gitu ya. Artinya kenapa sih kita berteman ya, karena kita sekantor ya gitu ya, kita ngerjain hal yang sama bareng gitu loh ya. Kenapa sih kita berteman sama si itu ya, karena kita ketemu di lapangan basket bareng-bareng ya, that's all gitu ya. Nggak ada sesuatu yang lebih meaningful dari itu. Begitu kita udah apa pindah ke dunia lain udah selesai ya, selesai hubungan kita sama dia gitu, karena nggak ada makna yang lebih mendalam dari situ gitu ya. Ya, ya itu jadi eh, orang sekuler, coba teman-teman lihat ya, orang sekuler tuh hidupnya bagaimana gitu ya. Ya, ketika jadi anak mereka mengatakan orang tuanya toksik gitu ya, mereka benci sama orang tuanya sendiri ya. Eh, Ketika mereka sudah dewasa, mereka punya peluang jadi orang tua, mereka nggak mau ya. Kenapa? Dianggap anak itu adalah liability, apa, beban ya. Ketika akhirnya hamil, ditimbang-timbang lagi, kira-kira mau gue lahirin apa enggak ya. Ya, apa gua bunuh aja nih anak gitu. Kenapa? Ya karena ini kan hak tubuh saya. Ini kan rahim saya. Yang tumbuh di sini ini punya saya. Terserah saya mau ngelahirin apa enggak. Ya kalau dia enggak enggak rezeki dia ya selesai gitu ya. Ya, kayak begitu gitu ya. Eh, kalau anaknya tahu gitu, misalnya nanti begitu udah lahir gitu ya, anaknya tahu bahwa orang tuanya dulu sempat berpikir 100 kali buat ngelahirin dia gitu, gimana coba? Gimana ya? Gimana ya kira-kira ya begitu anak tahu bahwa ibunya dulu sempat berpikir-pikir keras gitu ya, mau ngelahirin dia apa enggak? Tadinya mau diaborsi,
Ya, kira-kira gimana rasanya gitu. Ya, ya Allah, ya, ternyata saya ini kebetulan aja dia berubah pikiran di detik-detik terakhir, makanya saya lahir gitu ya. Ya, gimana rasanya jadi kayak begitu ya? Dibanding kita jadi anak yang orang tuanya cerita, oh dulu Umi sama Abi nungguin kamu bertahun-tahun, kita berharap banget, susah payah ngedapetin kamu, ha gitu ya. Kan bangga dengan cerita kayak begitu gitu ya. Nah, ya akhirnya dia punya punya perasaan yang puas sebagai anak. Nanti begitu jadi orang tua dia nggak balas dendam sama anaknya. Walaupun dia jadi orang tua juga dia nggak sempurna, ya nggak sempurna. Ya dia sama seperti dia jadi anak dia juga nggak sempurna, ya dia juga nggak sempurna. Ya. Ya sebenarnya itu poin yang pernah saya sampaikan juga di tulisan yang lain bahwa kadang-kadang kita nih selalu bicara apa eh, bagaimana orang tua bisa memaklumi anaknya gitu ya. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya bahwa anak juga harus belajar maafin orang tua. Ya, karena orang tua juga nggak sempurna. Ya, banyak salahnya, banyak kurangnya juga gitu ya. Banyak kurangnya dan kekurangan mereka bisa jadi membekas pada diri kita emang susah gitu. Emang susah. Tapi kalau kita nggak maafin ya nggak beres-beres masalah nih. Ya, nanti akan terlampiaskan ke anak ke generasi berikutnya gitu ya. Itu nggak mudah itu saya cuma ngomong doang sih kayak kayak apa seolah-olah saya bisa ngerjain gitu ya tapi ya mungkin ngomong ini bagian dari terapi juga gitu ya supaya kita bisa ngerjain gitu ya 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 panti jompo di negara barat tuh laku banget bukan di negara barat doang Jepang juga laku gitu ya kayak begitu ya karena mereka melihat orang tua mereka ya liability ya sama seperti orang tuanya dulu juga melihat anaknya juga liability gitu ya apa beban ya beban ya bukan bukan amanah ya bukan amanah bukan harapan ya kalau orang Islam kan melihat anaknya sebagai tumpuan harapan ya karena nanti punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu target semua orang ya target semua orang gitu. Kenapa sih orang tuh pengen punya anak yang hafiz Quran misalnya gitu ya ya karena ada keistimewaan yang didapat dari orang tua yang punya anak ya hafiz Quran ya ada anak itu tumpuan harapan gitu ya tumpuan harapan kita ya. Ya. Eh, Ya, coba teman-teman bayangkan deh kalau kita ikuti terus cara berpikir orang sekuler gitu. Akhirnya kita hidup seperti apa? Ya, pokoknya saya udah dibesarkan dari kecil gitu ya, dari kecil nggak boleh disalah-salahin ya. Logika kan banyak nih ya logika anak-anak nggak boleh dilarang ya. Semuanya dibolehin aja terus gitu ya. Dibesar apa nyusahin gitu ya. Emang ada anak yang nggak nyusahin? Nggak ada juga kan? Ya, yang mana ada anak yang nyusahin baru baru bayi itu begitu lahir tiap tiap 2 jam dia nangis ya tiap 2 jam dia bangun dia pasti ya minta sesuatu ya minta minta ASI atau apa ya, pasti nangis lah gitu ya betapa betapa beratnya jadi orang tua gitu ya kemudian begitu dia umur 18 tahun tiba-tiba dia memisahkan diri dari kita tiba-tiba dia berpikir individualis ya saya udah dewasa saya bisa menentukan jalan hidup saya sendiri ya maka anda jangan ikut campur gitu ya di barat malah banyak orang ngasih ngasih apa manggil bapaknya dengan nama 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 depannya coba bayangin gitu ya nama depannya George gitu ya dia manggil bapaknya George gitu ya luar biasa gitu ya bahkan ada yang ini yang sering saya jadikan contoh juga apa yang sering saya bahas juga di Turki ya di Turki itu ada seorang ayah bunuh diri di Facebook Live nembak kepalanya sendiri di Facebook Live. Sebelum dia tembak kepalanya, dia suruh anggota keluarganya nonton. Ya, nah sebelum dia tembak kepalanya dia ceramah dulu sekitar 2-3 menit doang sebentar. Jadi rupanya dia tuh bunuh diri karena dia nggak bisa terima dapat surat undangan nikah petunangan ya, surat undangan dari putrinya. Ya, kebayang nggak sih seorang ayah dapat undangan dari putrinya gitu ya. Itu kan keterlaluan gitu ya. Harusnya dia yang ngadain. Ya sebagai ayah dialah seharusnya jadi ketua panitianya, dialah yang punya acara tuh dia gitu ya. Anaknya tuh apa? Anaknya tuh ya bahkan bisa dibilang anaknya jadi peserta gitu ya. Ya, ayahnya itulah yang jadi yang punya punya acara gitu ya. Oh ya, bayangin anak dibesarkan bertahun-tahun begitu masuk usia 18 tiba-tiba orang tua tuh nggak ada peranannya sama sekali nggak boleh bilang say no nggak bisa don't have a say gitu nggak apa nggak punya suara sama sekali dalam hidupnya gitu kan nah kalau kondisi kayak begitu kondisi cara berpikir seperti itu kira-kira gimana perasaan orang dewasa mau nggak jadi orang tua kalau kayak gitu
Ya, kalau menjadi orang tua berarti Anda harus susah payah ngebesarin anak dengan biaya besar, dengan pengorbanan besar, dan begitu umur 18 dia akan durhaka. Ya, pokoknya dia akan durhaka dan Anda ngomong apa aja Anda akan dianggap salah. Siapa yang mau punya anak kalau kayak gitu? Ya makanya di barat udah banyak orang nggak mau punya anak. Ya udah nggak punya keinginan lagi gitu untuk punya berkeluarga dan punya anak gitu ya. Udah lama sih. Ya bukan bukan sekarang aja. Kalau dulu saya pernah nemuin wawancara itu ya, wawancara salah seorang legenda NBA, Will Chamberlain. Will Chamberlain itu main basket itu, main NBA itu tahun 60-an. Tahun 60-an ya kalau nggak salah ya, 60-an, 70-an. Ya, 70-an itu udah pensiun, bahkan sebelum 80-an ya, dia udah pensiun. Ya diwawancara tahun tahun 70-an aja udah kayak gitu jawabannya. Ya. Oh, di zaman sekarang kayak gini kata dia gitu. Oh, saya nggak mau punya keluarga, saya nggak apa I don't want to raise a family in this time of age gitu ya. Saya nggak mau punya keluarga di zaman yang kayak sekarang ini. Ya kata dia jangan salah, saya nggak bukan antipati sama keluarga gitu. Saya juga berasal dari keluarga yang baik-baik kata dia gitu ya. Dari keluarga yang rukun ya, tapi terus terang saya nggak mau punya keluarga. Ya, saya nggak mau punya anak gitu ya. Kan repot gitu kalau kayak gitu ya. Nah, sekali lagi eh, itulah yang saya amati bahwa kalau teman-teman mau ngikuti terus cara berpikir mereka gitu ya, kita teruskan cara berpikir mereka yang dualis ini gitu ya, akhirnya kita ini terpecah belah ya, keluarga terpecah belah ya, tiba-tiba anak sama orang tua, anak ngomongin orang tuanya toksik, orang tua menganggap anaknya liability ya. Eh, Istri merasa diinjak-injak sama suami, suami merasa nggak dihormati sama istri, ya, bicara hak tapi nggak mau bicara kewajiban, ya, semua bicara dari perspektif dia sendiri, ya. Nah, itulah mungkin pentingnya kita ini punya apa? Kita punya komitmen kepada Allah gitu ya. Kenapa? Karena Allah tuh ibaratnya gitu ya, ibaratnya kalau pertandingan gitu ya, wasit yang adil tuh ya cuma Allah doang gitu. Ya, itu wasit yang adil. Kenapa? Karena cuma Allah yang nggak punya kepentingan. Ya, kalau Anda tanya soal apa sih hak seorang istri, nanyanya ke siapa? Ke seorang istri ya. Dia cari yang enak-enaknya aja. Ya, sama hak seorang suami apa sih? Ntar suami akan jawab yang enak-enaknya aja gitu. Dia nggak mau jawab yang nggak enak gitu ya. Kalau bapak-bapak kan gitu ya. Kalau bahas poligami semangat gitu ya. Sunnah Rasul. Begitu dikasih tahu, tahu nggak sunnah Rasul yang lain apaan? Apa? Minum susu. Wah, langsung dibilang, wah ini minum anak kecil ya, gitu ya. Ya, kayak gitulah gitu ya. Maunya bahas yang enak-enaknya buat dirinya doang. Anak maunya bahas apa yang enak buat anak, orang tua maunya anak tuh bikin bangga dia nggak mau susah, pokoknya anak harus berprestasi aja gitu ya. Akhirnya semua ngomongin diri sendiri aja nggak beres-beres gitu ya. Tapi kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu maha adil. Allah lah yang bisa kasih penjelasan yang adil. Ini loh yang benar, ya. Ini loh yang benar. Cari jadi orang tua tuh kayak begini. Tapi ketika jadi orang tua, ente tetap jadi seorang anak juga. Ya, itu juga anak dari seseorang, ya, dari dua orang tua gitu ya. Dua orang tua mungkin udah wafat gitu ya, tapi Anda tetap bisa jadi anak. Ya, jadi anak walaupun orang tua udah nggak ada gitu ya. Ya, orang tua udah nggak ada, tetap jadi anak yang baik. Caranya gimana? Mendoakan, menyambung silaturahim dengan sahabatnya, para sahabat orang tua kita. Kan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau orang tua kita udah meninggal, tetap kita jalin silaturahim yang baik sama sahabat-sahabat orang tua kita gitu ya, orang-orang yang dekat sama orang tua kita gitu ya. Nah, eh, tapi kalau kita ya apa tidak mau nurut sama yang maha adil ya, dan kita maunya pakai penilaian kita sendiri, dan kita pasti gak adil, itu masalahnya gitu ya. Kita pasti gak adil, akhirnya apa, konflik terus akhirnya nggak ketemu apa yang kita cari, dan akhirnya kita kesepian ya. Nah, itulah cara hidup kesepian gitu ya. Jadi ya kalau mau hidup kesepian gampang, caranya hidup sekuler aja. Hiduplah seperti orang sekuler, nggak mau diatur sama agama, maunya agama saya yang atur sendiri. Ya kalau perlu Allah saya yang atur juga gitu ya. Maunya Allah nggak penting, yang penting saya gitu ya. Padahal yang maha adil itu Allah, bukan kita. Kita ini nggak adil, ya, kita nggak adil. Saya udah sering cerita juga, dulu teman saya ada yang apa ada yang pernah bilang waktu kuliah nih, dia pernah bilang harusnya dia orang tua tuh nggak usah melarang-larang anaknya, biarkan saja anaknya mengikuti alur kehidupan
ya, apa, jatuh bangunnya kehidupan. Biarkan aja dia ngerasain, kalau kena batunya lah, biar tahu kan kayak gitu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia ngomong gitu ketika jadi anak. Ya, ketika dia masih jadi anak doang. Begitu dia jadi anak, begitu jadi orang tua, saya lihat kepada anaknya dia ngapain? Larang-larang juga. Anaknya mau ngapain dilarang, ya. Kenapa? Bahaya. Ya, saya bilang, lah, lu dulu bilangnya jangan larang-larang, sekarang larang juga ya. Ya, dia cuma ketawa doang, ya. Ya itulah kebijaksanaan yang bisa didapat ya dari waktu aja sih. Ya, dari waktu. Cuman kan sayang sekali kalau apa ya, terlambat gitu. Kalau terlambat dan ya kalau disadari hanya secara intuitif kan bukan pencerahan juga namanya. Ya, pencerahan itu kan kalau dia benar-benar menyadari ya bahwa dia kemarin salah. Ya, dia kemarin salah, saya tahu saya salah, saya perbaiki dari sekarang. Nah, itu pencerahan tuh, ya. Tapi kalau dia sekedar dulu begini, sekarang begitu, itu namanya kontradiktif aja, ya. Mungkin barangkali dia sekarang begini karena kepentingan dia begitu, ya, cocoknya dengan begitu aja, ya. Kalau dulu berbeda, kenapa? Karena kepentingannya lain. Dulu sebagai kepentingan sebagai anak, sekarang sebagai orang tua, ya. Ya. Kacau kalau kehidupan udah kayak begitu. Kalau manusia udah hidup di dalam apa ya, kompartemen-kompartemennya sendiri gitu ya. Dia udah hidup buat dirinya sendiri, dia udah menjadikan dirinya sendiri sebagai wasit gitu ya. Akhirnya nggak, hidupnya kacau gitu ya. Ya, bersikap ke orang sekuler gimana, bersikap dalam dalam hal apa ya? Kalau jadi temen sih, kalau menurut saya sih ya, kebanyakan terutama kalau yang masih muda nih ya, masih muda, masih masih kecil, masih mahasiswa, masih sekolah gitu ya, kelakuan yang kayak begitu tuh kita jadikan teman aja lah gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar yang kayak begitu tuh ntar begitu udah dewasa tobat. Ya, teman-teman saya kebanyakan begitu ya, kebanyakan tobat juga gitu ya. Nggak jarang sih yang terus-terusan hancur gitu, jarang gitu ya. Ya, tapi kalau ada juga, tentu saya ada ya, ada yang kayak begitu yang mengakar gitu ya ke kerusakannya gitu ya. Tapi kalau ini, kalau menurut saya sih, saya ngelihatnya banyak orang dapat dapat hidayah itu karena pertemanan. Jadi bukan karena perdebatan, bukan karena baca buku, bukan karena dengerin kajian, bukan, tapi karena pertemanan. Ya, jadi dia berteman sama orang yang ternyata baik. Nah, biasanya orang yang tidak baik ini dapat pencerahan tuh dari pertemanan. Ya, bukan dari yang lain gitu ya. Nih, ajak ngaji ya bagus gitu ya, tapi bahkan eh, apa, kebanyakan sih gak gitu, kebanyakan gak diajak ngaji, lalu kebanyakan sih yang saya lihat nih, kebanyakan orang dapat pencerahan ya, lalu dia akhirnya dia sendiri yang nanya gitu ya. Dia sendiri yang nanya ke temennya gitu ya, lu tiap minggu ngaji ya, gue lihat ya, iya gitu ya. Ajak-ajak dong. Nah, tiba-tiba kayak gitu tuh, sering kayak begitu tuh, banyak banget kayak begitu ya. Jadi awalnya tuh bukan gara-gara diajak ngaji, bukan gitu ya. Dia diajak ngaji karena dia minta diajak gitu ya, karena dia berteman sama sama orang yang baik gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih gitu. Kalau ini saya bicara bukan dalam konteks kayak orang-orang jil gitu yang betul-betul menyebarkan kesesatan gitu ya. Enggak. Ini saya bicara dengan orang yang kehidupannya kayak begitu gitu. Ya. Bisa jadi mereka kan tersesat juga gitu. Ya, jadi saya nggak menyarankan kita mendebat mereka, nggak ya. Coba kita kasih lihat kepada mereka cara cara hidup yang benar itu gimana sih gitu. Ya, coba kita kasih lihat ke mereka cara jadi anak yang baik gimana, cara jadi orang tua yang baik gimana. Mudah-mudahan hatinya masih bisa disentuh gitu ya, mudah-mudahan dia ngerasa eh, ya ada yang salah gitu ya. Ya, itu dulu anak-anak sekarang kan temennya Twitter ya, itu masalah itu memang betul betul ya, itu masalah yang nyata betul, bukan Twitter doang, apa, medsos ya. Ya, masalah pertemanan kita nih di dunia maya sekarang nih, ya itu yang masalah gitu ya. Kenapa masalah? Di dunia maya itu kan serba palsu gitu ya. Anda tahu dari mana sih si itu orang baik? Ya kayak sekarang aja ngomong Pancasila Pancasila, tahu-tahu Eka Sila kan. Ya, tahu dari mana sih gitu ya. Open mind, begitu ada orang nggak setuju sama dia langsung dikata-katain semua kebun binatang keluar. Ya, berarti dia close mind dong. Berarti dia close minded sebenarnya. Ya, tapi dia selalu nyebut dirinya open minded gitu. Nah, jadi pertemanan di dunia maya ini nggak, belum asli gitu ya. Kalau udah ketemu langsung baru jadi pertemanan yang benar gitu ya. Teman saya 18 tahun gak mau sholat, gimana cara nasihatinnya kan? Ya, walau lebih sawab ya. Eh, Teman-teman jangan menyangka bahwa bahwa dakwah itu punya punya cara cespleng yang pasti berhasil, tuh nggak ada.
Ya, nggak ada sama sekali. Kenapa? Satu aja alasan dari saya, alasannya ya adalah bahwa yang kita hadapi itu manusia dewasa juga, ya. Yang kita hadapi itu manusia dewasa. Hidayah tuh nggak bisa dia lewat begitu saja, dia lewat lalu langsung menguasai seseorang, nggak bisa. Jadi ya bukan begitu cara kerjanya, ya, bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah orang harus membuka hatinya untuk hidayah, ya, baru hidayah bisa masuk, ya. Nah, kalau orang nggak buka hatinya juga, mau dikasih dalil, mau dikasih nasihat, dikasih contoh, kasih teladan, nggak akan terjadi, ya, nggak akan terjadi apa yang kita inginkan, nggak akan terjadi, ya. Kalau mau bukti ya lihat aja berapa banyak anggota keluarga para nabi yang nggak dapat hidayah, anggota keluarga loh, orang-orang terdekat, ya, istri, anak, ya, orang tua, ya, ada semua, ya. Jadi eh, nggak ada satu satu jalan yang pasti berhasil tuh nggak ada. Memang kita harus harus tahu kunci hatinya gimana, ya, di mana kunci hatinya, gimana sih cara kita ngebuka kunci hatinya. Tapi kalau nggak ketemu juga ya jangan kecil hati. Kenapa? Karena dia orang dewasa juga, dia harus memutuskan, dia yang harus memutuskan. Saya mau cari kebenaran, saya mau buka hati saya, harus dia gitu. Gak bisa kita paksakan, ya, dengerin. Ya, dengerin, kamu harus nurut, gak bisa, gak bisa, ya, it doesn't work that way, ya, nggak seperti itu, ya. Jadi sabar-sabarlah kita berdakwah, kita mendakwahi dia, sabar-sabar kita cari caranya dengan sepenuh kesadaran bahwa belum tentu berhasil, belum tentu berhasil, ya. Dan kalau nggak berhasil jangan sakit hati, ya, jangankan kita para nabi aja, apa, nggak semua orang bisa gitu, ya. Apa nih, awas di capture apa? Biarin aja ngomong jil aja. Kayak baru sekarang aja saya ngomong jil biasa kan. Ya, semakin banyak yang sekuler makin tinggi angka suicide-nya, bener ya. Ya, kesepian gitu ya, kesepian. Orang kayak begitu kesepian, sedih lihatnya gitu ya. Mereka kelihatannya mungkin happy-happy ya, teriak-teriak di klub malam, night club gitu ya. Gitu ya. Kelihatannya rame in the crowd gitu ya, tapi eh, pada dasarnya kelihatan mereka kesepian kan. Ya. We can only help people that want to be helped. Iya, benar. Ya, ini nggak sama seperti nyelamatin orang tenggelam. Ya, orang tenggelam tuh harus diselamatin gimana caranya? Diambil dari belakang kan? Ya, kenapa kalau dari depan bisa-bisa kita yang ditenggelamin sama dia? Ya, ya, karena kalau udah tenggelam dia akan narik apa aja, apa aja akan ditarik gitu ya. Maka dia nariknya dari belakang. Tapi kita bisa menyelamatkan paksa seseorang tuh bisa pakai yang tenggelam gitu ya. Tapi menyelamatkan paksa seseorang dari kerusakan akidah tuh nggak bisa, ya, nggak bisa. Memang harus dia yang ini yang apa, yang memutuskan gitu, ya. Jangan lupa di save ya, insya Allah kan selalu di save juga. Selalu di save juga, ya. Ya itu mungkin teman-teman, jadi ini sisi lain ya. Jadi kadang-kadang kita nih kalau bahas sekularisme, liberalisme, kita melihat mereka sebagai musuh gitu ya. Itu kalau kalau kita lagi bahas orang-orang yang menyebarkan kesesatan gitu ya. Tapi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang mereka nggak berniat seperti itu, tapi mereka mengalami kontradiksi dalam hidupnya, ya, karena mereka diam-diam mengadopsi cara berpikir sekuler. Nah, mereka ini butuh pencerahan. Ya, mereka ini butuh pencerahan. Mereka ini butuh apa ya? Butuh kasih sayang lah gitu istilahnya gitu ya. Ya, mereka ini butuh butuh di apa? Butuh kita bantu mengerti gitu. Butuh kita jelaskan secara secara gamblang gitu ya bahwa kalau jalan hidup ente kayak begini, ente bakal kesepian, ya. Hubungan ente sama orang tua nggak bakal bagus, hubungan sama anak juga nanti nggak bakal benar, sama keluarga juga nggak bakal bagus, sama temen juga nggak bakal bagus. Kenapa tiap kali dia ngasih nasihat kita offended, ya, kita merasa tersinggung, ya udah nggak beres-beres dah, ya, maka putus lagi hubungan pertemanan, nanti cari teman yang baru lagi, ketemu lagi, habis itu tiba-tiba ya namanya namanya manusia ya. Ya gimana sih kalau udah deket gitu ya, udah kenal deket ya, kan makin deket kita, sekat-sekat tuh kan makin makin hilang, ya. Dulu kalau kita baru baru kenalan sih assalamualaikum apa kabar gitu ya, ya Pak, apa, udah lama di sini Pak,
Ya gitulah, itu kalau baru kenal kayak begitu. Kalau udah kenal gimana? Assalamualaikum, suntrungin palanya gitu ya, sengkat kakinya, mana aja lu, tambah jelek aja lu. Kesel gue liat muka lu gitu ya, empet gue gitu. Nah yang kayak begitu justru temen deket tuh berarti tuh. Ya biasanya kalau udah celah-celahan kayak gitu teman-teman deket gitu ya. Nah, kebayang tiba-tiba dalam keadaan tanpa sekat gitu di antara sahabat ya, tiba-tiba sahabatnya ngasih tahu, bro ya, gue terpaksa ngomong nih, menurut gue lu kemarin sama si itu sikap lu salah gitu. Tiba-tiba dia tersinggung, wah kamu kayak udah baik aja ya, ya jangan urusi saya lagi ya gitu ya. Kacau kan kalau kayak gitu kan, akhirnya semua orang tersinggung, semua orang offended ya, gak ada hubungan pertemanan, apalagi yang lebih jauh dari itu nggak bakal ada lagi gitu ya. Ya apa, jadi suami nggak bener, jadi istri nggak bener, jadi anak nggak bener, jadi orang tua nggak bener juga, pokoknya nggak ada yang bener deh gitu ya. Nggak ada yang bener. Aduh, ini pertanyaan susah banget ini. Referensi pesantren untuk anak SMA khusus perempuan. Pesantren untuk anak SMA khusus perempuan yang bersih dari ajaran sepilis. Aduh, saya tidak besar dari lingkungan pesantren. Jadi terus terang aja bingung ditanya kayak begitu gitu ya. Udah apa? Ditanya referensi pesantren, dan saya bukan orang pesantren, saya nggak pernah dari lingkungan pesantren. Ya itu masalahnya itu ya. Ya teman-teman, makasih banyak atas kehadirannya. Seperti biasa saya akan akhiri lebih cepat ya supaya kita nggak terdesak-desak sama jatah waktu dari Instagram. Terima kasih atas kehadirannya, atas diskusinya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam episode Ngoms Barang yang berikutnya dengan tema yang ya insya Allah tetap aktual ya. Mohon doanya supaya konsisten. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.